Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Desa Putro, NIM 0035. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS Statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, running data dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji hipotesis. Oke, yang pertama ada uji validitas. Yang pertama kita buka analyze, yang kedua correlate, yang ketiga bivariate. Terus di sini kita masukkan item-item dari X1 semua. Nah, terus kita masukin lagi total dari X1. Oke. Correlate convention ini dicentang persennya, terus di test of signature ini totaliat, dan jangan lupa flexing dan correlation ini dicentang juga. Terus kita oke. Kita tunggu hasilnya udah. Lakukan ini sampai item Y. Nah, kita ulangi lagi seperti yang tadi, bivariate. Terus kita keluarin dulu X1 semua. Sama totalnya juga. Kita ganti dengan X2 ini. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan. Dan juga ini. Jangan lupa totalnya ini. Kita masukkan juga. Ini udah centang. Kita langsung. Nah, udah muncul hasilnya. Kita lanjutkan ke X3-nya. Ini caranya biar bisa disalin semua. Kita klik shift, terus kita tahan. Nah, seperti ini. Kita shift-nya tahan, terus kita arahkan ke bawah. Kita sampingkan, terus masukkan totalnya juga. Kita oke. Ya, ini yang terakhir, yang Y. Nah, item Y. Kita keluarkan dulu. Aduh, banyak kan ini ya. Udah. Sampai Y8, terus kita tambahkan lagi totalnya. Nah, yang ini. Udah. Kita oke. Nah, ini hasil dari uji validitas. Nah, terus kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita klik lagi analyze, langsung ke scale reliability analyze. Nah, di sini kita masukkan X1 sampai X1.7 yang membedakan antara uji validitas dan juga reliabilitas ini di itemnya. Total dari X1 itu jangan dimasukkan. Karena apa ini? Mencari atau membaca nanti dari item-item ini konsisten apa enggak, biar nanti bisa dipakai untuk uji penelitian di masa yang akan datang. Kita klik descriptive for item scale if item delete, inter item ini correlation. Dan kita klik continue, kita oke. Caranya kita ulangi lagi, masuk ke scale reliability analyze, kita keluarkan dulu itemnya, ganti X2, kita oke. Kita masuk lagi ke analyze. Ya, seperti biasa kita keluarkan dulu. Ganti kita masukkan X3.1 sampai X3.6. Nah, kita oke lagi. Jangan lupa ini modelnya alpha ini ya. Kurang satu lagi.
ke scale, reliability analyze. Yang X3 ini kita keluarkan dulu, baru kita ganti ke Y1 kebanyakan. Nah, udah. Cara membaca uji validitas yang pertama kita lihat dari ini, seek to toilet. Ini tidak lebih dari 0,05. Nah, seperti ini bisa kita lihat 0,01. Nah, ini semua harus sama. Jadi nggak boleh sampai melebihi 0,05. Seperti itu. Kita cek juga yang X2-nya ya sama 0,01. Yang X3 juga sama. Yang correlation Y juga sama. Lanjut ke reliability. Yang reliability kita lihat dari Cronbach alpha-nya. Ini harus lebih dari 0,6. Ya. Seperti ini 0,9. Ini juga lebih. Jadi masuk, bisa dibaca nanti signifikan apa enggak. Ya, ini hampir sama ya nih. Ya, reliability-nya 0,8. Ini 0,9. Dan juga yang ini 0,9 juga. Oke, masuk ke tahap kedua, uji asumsi klasik. Ada dua cara. Yang pertama, ada 4 cara. Ada uji linearitas dengan scatter plot graph, uji linearitas dengan Kompermans, uji heteroskedastisitas dengan scatterplot, uji heteroskedastisitas dengan Gleiser, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test, uji multikolonialitas. Yang pertama kita masuk ke uji linearitas dengan scatterplot graph. Ya, kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, klik linear. Nah, di sini di bagian tabel dependent kita masukkan Y sebagai itemnya variabel. Terus kita masukkan jumlah X1, X2, X3. Kita masukkan, klik save ini, dicentang di directed values ini unstandardized dan garis residual ini unstandardized. Oke, klik OK. Oke, udah muncul. Oke, yang kedua kita klik grab, masuk ke legacy dialog, ke scatter atau dot, masuk ke simbol scatter, kita klik define. Nah, kita masukkan variabel understandard residual ke Y axis dan unstandard predikat ke X axis. Kita oke. Nah, sudah muncul gambarannya seperti ini. Diuji linearitas dengan scatter plot graph.
Jadi seperti titik-titik ini. Oke, lanjut ke uji linearitas dengan Kompermans. Kita masuk ke Analyze, klik tombol Kompermans, masuk ke Mens. Nah, di bagian ini kita masukkan Y sebagai dependent list dan juga X1, X2, X3 totalnya ini ke independent list. Kita klik option, kita centang bagian test for linearity, kita continue, kita oke. Nah, jadi seperti ini hasil dari uji linearitas di bagian ANOVA table. Ini. Oke. Kita masuk ke uji heteroskedasitas yang pertama. Yakni kita masuk ke analyze, yang kedua ke regression, masuk ke linear. Kita klik plot, kita masukkan ke Y-resid ke Y dan juga Z-pred ke X. Jangan lupa kita tentang histogram dan juga normality probability plot. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, berhubung cara yang digunakan sama antara uji heteroskedasitas dengan scatter plot dan juga normalitas dengan analis normal PP plot. Jadi saya sudah menggabungkan caranya. Terus ini ada hasilnya dari uji heteroskedasitas dengan scatter plot dan juga yang ini ada uji normalitas dengan analisis normal PP plots. Ya seperti itu. Jadi saya sudah menggabungkan, kan berhubung caranya identik sama gitu. Terus masuk ke uji heteroskedasitas dengan Glasser. Yang pertama kita klik transform, yang kedua ke compute variable. Di sini di target variable kita tulis ABS garis bawah res garis bawah di bagian numeric equation kita klik juga, kita tulis juga ABS resnya seperti ini, kita tutup kurung. Nah, di bagian sini kita klik bagian understandless residual 1, kita oke. Kita klik analyze ke regression linear, di bagian dependennya Y-nya kita keluarkan, diganti dengan ABS res. Kita masukkan. Kita klik save. Kita hilangkan bagian residual yang understandless-nya. Kita continue. Kita klik OK.
Hasilnya ada di bagian convention. Nah, yang ini hasil dari uji tes kodasitas dengan Glatzer. Kita masuk ke uji normalitas. Ada dua cara. Yang pertama, uji normalitas dengan analisis normal pp-plot. Yang kedua, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Berhubung tadi uji normalitas yang analis normal pp-plot sudah saya terangkan bersama dengan uji heteroskodasitas dengan scatter plot. Di sini saya akan cuma menjelaskan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Oke, langkah awal kita masuk ke analyze, terus ke non parametric test, kita masuk ke legalis dialog, masuk ke sampel KS. Di sini kita masukkan unstandardized residual 1 ke test variable list, dan juga jangan lupa kita centang bagian test distribution bagian normal. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke uji multikolinearitas. Yang pertama kita masuk ke analyze, yang kedua ke regression, masuk ke linear. Nah, pada kolom dependent ini kita ganti ABS menjadi Y, variabel Y. Kita masukkan, terus kita klik bagian statistik ini, kita centang bagian conversion metric dan juga bagian collinearity diagnostics. Kita klik continue, kita OK. Nah, kita bisa lihat di bagian conversion ini. Nah, yang ini penjelasan nanti ada di Word. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yakni uji hipotesis. Di sini terdapat 4 macam. Yang pertama ada interpretasi output regresi linear berganda. Yang kedua ada uji F atau uji keterandalan model, uji T atau uji parsial, dan juga yang terakhir ada interpretasi model. Baik, 4 macam dari uji hipotesis ini kita cari dengan satu langkah saja, satu cara saja. Yang pertama kita pilih analyze, masuk ke regression, linear. Yang bagian ini kita sisakan X1. Kita hapus X2 dan juga S3. Kita klik statistik. Kita hilangkan conversion metric dan juga bagian collinearity diagnostic. Kita continue, kita OK. Jadi kita ulangi bagian X-nya total semua. Kita ulangi lagi. Regression masuk ke linear. Kita keluarkan dulu yang X1. Kita ganti dengan X2. Kita masukkan. Kita klik OK. Kita ulangi lagi untuk yang X3. Kita masukkan. Dan yang terakhir kita masukkan semua.
total dari X-nya. Kita keluarin dulu, kita urutkan. Jadi dari X1, 2, X3 kita masukkan. Kita klik OK. Dan langkah yang terakhir, kita masuk ke jadi hasil dari uji hipotesis dengan interpretasi output regresi linear berganda bisa kita lihat dari model summary. Ya, seperti ini. Ya, ini totalnya ya. Yang total kita lihat dari bawah aja. Nah, yang ini buat X3. Terus yang ini X2 dan juga yang terakhir X1. Nah, terus untuk melihat uji F atau uji keterandalan model, kita bisa lihat dari tabel ANOVA seperti ini. Dibandingnya dengan prediktor X1. Terus ANOVA lah ini X2-nya. Terus bagian ini X3 dan ini Y dengan prediktornya total dari keseluruhan X. Masuk ke uji T atau uji parsial bisa kita lihat dari convention. Nah, convention seperti ini. Ini variabel Y. Yang kedua ini yang X3 tadi yang total. Ini X2-nya dan juga yang ini X1-nya. Dengan ini uji dari hipotesis semua sudah kita lakukan, akan tapi perlu digarisbawahi di uji parsial dan juga uji interpretasi model ini ada perbedaan. Ya. Memang sama pada coefisien, akan tapi uji interpretasi model lebih fokus ke B. Untuk uji parsial itu lebih fokus ke T. Jadi seperti itu cara untuk membedakannya. Nah, baiklah, cukup sekian cara dan juga langkah-langkah ataupun contoh yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.